Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sarapan pagimu? Saya mencoba untuk konsisten hidup sehat, walaupun kadang-kadang ada waktu cheating day, makan agak-agak nakal. Pagi ini saya penuhi nutrisi dengan satu pisang aja untuk tambahan energi karena akan pergi ke tempat gym. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Healthy breakfast, sarapan pagi yang enak. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana menyikapi hati kalau dilukai? Siapapun pasti pernah merasa di posisi ini, terluka atau hatinya disakiti oleh orang lain. Kaidah-kaidah yang diajarkan Rasulullah adalah kaidah-kaidah akhlak yang membuat kita bisa menghadapi semua situasi, termasuk hati yang sakit. Dalam Quran Surah Ali Imran 133-134, Allah memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan juga ampunan untuk 3 kategori. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Siapakah penghuni surga dan siapakah orang yang mendapatkan ampunan seluas langit dan bumi? Ada 3 syarat atau 3 kategori. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang suka bersedekah baik dalam keadaan lapang atau sempit. Nah, yang kedua, ini obatnya hati bagi orang yang sering disakiti hatinya. Wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi padahal kita mampu melawannya, padahal kita mampu untuk menghajar baliknya. Maka agar hati tidak terkotori, tidak terlalu sakit hati ketika ada orang yang menyakiti hati, wal kadhiminal ghaidha, kita tahan emosi kita untuk tidak membalas. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang yang jahat sama kita. Nah, yang melakukan ini ditutup dengan kalimat yang cantik, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tidak akan dikatakan baik sebelum kita mampu menahan emosi saat kita mampu untuk marah kepada orang lain. Tidak dikatakan baik kalau kita tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka sesakit apapun hati kita akibat tindakan orang, kalau kita berpulang pada sikap yang diajarkan Allah dalam Quran Surah Ali Imran 133 dan 134, maka insya Allah everything is gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Yang kedua, ada hamba yang disebut Ibadur Rahman. Dan ternyata di surat Al-Furqan surat 25 ayat 63, Ibadur Rahman itu diduduki oleh orang-orang yang mampu menahan sakitnya hati akibat orang lain. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang jahat sama kita, suka menyakiti kita, memaki-maki kita, mencaci maki kita, feedback balasannya harus kita beli, ya harus kita beri. Seperti apa teman-teman? Qalu salama, balaslah dengan kalimat salam yang mendamaikan, kalimat santun yang menenangkan, atau kalimat doa. Masya Allah, begitu indahnya apa yang diajarkan Allah kepada kita menghadapi orang-orang yang julid. Apalagi zaman sekarang, komentar, bulian, cacian,
atau kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan kerap terjadi, baik langsung dilontarkan atau melalui tulisan-tulisan di media sosial. Jadi teman-teman, belajarlah menjadi orang yang mengharap cinta Allah daripada memperturutkan kepuasan yang tidak mendapatkan hasil atau nothing. Cuman kepuasan kita membalas keburukan orang, tetapi justru kita rendah di hadapan Tuhan. Itu kenapa tips dari Quran ini membuat kita survival, tetap istiqomah walaupun menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, atau Anda atau saya berada di posisi yang disakiti orang. Karena kapanpun hal itu pasti akan terjadi. Dimensi menemui seseorang yang menyakiti kita atau mengecewakan kita itu pasti ada. Makanya ketika berbuat baik kepada seseorang, jangan pernah mengharap pamrih atau orang itu berbuat baik pula kepada kita. Jadi berbuat baiklah karena Tuhan, berbuat baiklah karena Allah. Maka demi Allah, kebaikan itu Allah yang membalas. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah kebaikan melainkan dibalas dengan kebaikan. Jadi orang baik itu keren loh. Jadi orang baik itu keren. Maka salah satunya adalah bagaimana agar selalu menjadi orang yang tidak membalas keburukan ketika Anda disakiti atau ketika Anda dilukai. Jadi hal ini tidak mudah, bukan berarti tidak bisa. Karena segala sesuatu butuh exercise, butuh latihan. Seperti saya sekarang pergi ke tempat gym, ngapain? Ingin sehat. Dan itu mesti ada exercise. Nah, kalau ingin sehat rohani, sehat secara mental, sehat secara psikis, maka latihannya adalah bagaimana menjadikan ketentuan-ketentuan Quran dari Allah sebagai adab atau tata cara kita berperilaku menghadapi orang-orang yang tidak senang atau menyakiti kita. Yang penting selalu positive thinking, jangan overthinking. Yang penting selalu memandang kebaikan di nilai orang, jangan melihat keburukan di sisi orang. Mudah-mudahan ini adalah solusi bagaimana menghadapi orang-orang yang suka menyakiti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makan ya.